Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yajid Wijaya, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Pada pemaparan koneksi antar materi modul 1.2 ini saya menggunakan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perencanaan. Poin yang pertama tentang peristiwa. Momen penting dan mencerahkan pada saat saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, mengenal dan memahami arti dari sebuah pembelajaran yang sesungguhnya terkait pemahaman dan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran adalah sebuah proses menuntun dan mengarahkan peserta didik dengan minat dan bakatnya terkait kodrat masing-masing. Adanya kodrat alam dan kodrat zaman, memahami dan mempelajari nilai dan peran seorang guru penggerak, yang artinya seorang guru penggerak haruslah mengenali dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya sendiri, sehingga akan memahami pula kebutuhan peserta didiknya dan menuntun sesuai tahapan usia pada peserta didik. Selanjutnya, momen yang paling menantang ketika melakukan aksi nyata pada modul 1.1, di mana merupakan penerapan dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ketika mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu atau dudet, terutama dalam mengerjakan tugas hasil kolaborasi antar kelompok. Ketika mempelajari nilai dan peranan guru penggerak pada modul 1.2 ini dalam mengerjakan tugas-tugas modul 1.2 yang dibarengi dengan pengerjaan penilaian akhir semester. Kaitan modul 1.1 dan modul 1.2. Berpihak pada murid menjadi pemimpin pembelajaran. Pemikiran ini sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menuntun dan menghamba pada anak, di mana akan pendidikan haruslah berorientasi pada anak untuk tumbuh kembangnya sesuai minat dan bakatnya, serta akan potensi yang dimiliki anak dalam mengimplementasikan terkait pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni dalam mewujudkan pembelajaran yang merdeka belajar dan membentuk profil pelajar Pancasila. Maka seorang guru penggerak haruslah memiliki nilai-nilai keberpihakan pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Agar mampu dan bisa menjadi agen perubahan, maka guru penggerak haruslah mampu memahami dan menjalankan peranannya sebagai guru penggerak dengan baik. Yang kedua, perasaan. Terkait poin perasaan, saat momen itu terjadi, ternyata apa yang saya lakukan selama ini sebagai seorang pendidik ternyata salah besar, karena tidak seutuhnya menuntun dan menghamba pada anak dalam konsep cara saya mendidik selama ini. Saya seorang pendidik yang egois, yang memaksakan kehendak diri pada peserta didik, memaksakan keinginan dan pencapaian hasil saja, tidak fokus dan tidak tahu seutuhnya karakter dan kodrat pada peserta didik. Dan ketika setelah melakukan pembelajaran di CGP ini, saya merasa tergerak, bergerak, dan mampu menggerakkan, baik itu dalam komunitas maupun cara mendidik saya terhadap peserta didik. Tergerak untuk terus memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran terhadap peserta didik saya ke depannya. Terus belajar dan terus termotivasi, sehingga dalam pembelajaran CGP ini saya selaku pendidik makin merasa tercerahkan dalam memahami dan mengembangkan nilai-nilai sebagai seorang guru penggerak. Yang ketiga, pembelajaran.
Sebelum momen pembelajaran CGP itu ada, yang pertama, pembelajaran hanya berpusat pada guru. Yang kedua, guru sebagai satu-satunya sumber informasi pembelajaran. Yang ketiga, selalu memaksakan kehendak dan keinginan sebagai pendidik. Yang keempat, hanya fokus pada pencapaian akhir atau penilaian saja. Sesudah pembelajaran di CGP itu ada, sehingga menghadirkan pembelajaran yang menuntun dan fokus pada minat bakat siswa. Pembelajaran yang berpusat pada anak mampu membentuk anak mandiri, kritis, dan inovatif. Pembelajaran yang bersifat kolaboratif, aktif, inovatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Yang terakhir atau yang keempat, perencanaan. Dalam poin perencanaan, penerapan ke depan bagi seorang guru penggerak dalam pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai dan peranan sebagai guru penggerak adalah: yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, selalu berkolaborasi dengan teman sejawat, aktif ikut pelatihan-pelatihan, dan diklat pengembangan diri sebagai pendidik, selalu merefleksi hasil pembelajaran pada peserta didik, menciptakan pembelajaran yang inovatif dalam menciptakan hal yang baru dan menyenangkan bagi peserta didik. Cukup sekian pemaparan koneksi antar materi.